Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurah Mayomi akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya mengenai metode MFEP atau Multi-Factor Evaluation Process. Jurnal yang pertama berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Usaha Strategis bagi Pelaku UMKM di Kota Padang menggunakan metode Multi-Factor Evaluation Process atau MFEP. Dalam dunia bisnis, banyak sekali faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah usaha. Salah satu di antaranya adalah lokasi. Pemilihan lokasi seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama yang memiliki modal kecil seperti UMKM. Untuk itu, perlu adanya survei terhadap lokasi usaha yang akan dipilih, agar sesuai dengan jenis usaha. Pada jurnal ini menerapkan metode multifaktor atau MFEP berdasarkan faktor-faktor yang kita dapat menentukan lokasi usaha yang strategis. Nah, berikut adalah tahapan perhitungan menggunakan metode MFEP. Yang pertama, tahap menentukan faktor kriteria dan bobot faktor. Penentuan faktor kriteria dan bobot faktor diberikan pada penelitian ini berdasarkan wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku usaha itu sendiri. Adapun faktor atau kriteria pada UMKM tersebut, yang pertama tingkat kepadatan penduduk, besar pendapatan masyarakat, tingkat keramaian, banyak usaha pendukung, kesesuaian dana, dan sebagainya. Nah, di sini tercantum juga bobot dan evaluasi faktornya. Langkah yang kedua adalah tahap menentukan evaluasi faktor. Adapun faktor yang ditentukan ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Pada tahap ini ditentukan alternatif berupa rencana lokasi usaha, kemudian semua alternatif diberikan penilaian berdasarkan faktor atau kriteria. Tahap selanjutnya yaitu perhitungan WACC evaluation. Pada tahap ini dilakukan perhitungan WACC evaluation dengan cara menghitung bobot antara faktor WACC dan faktor evaluation untuk menghasilkan nilai evaluasi berdasarkan penjumlahan seluruh hasil WACC evaluation. Berikut tabel WACC evaluation, di mana masing-masing alternatif dihitung satu persatu. Nah, ini alternatif 1 yang terdiri dari evaluasi faktor, bobot faktor, dan bobot evaluasi. Ini adalah alternatif 2, dan ini adalah tabel untuk evaluasi faktor pada alternatif 3 dan 4 yang bisa dilihat pada layar di sini. Dan langkah terakhir yaitu menentukan hasil keputusan. Setelah dilakukan perhitungan bobot evaluasi dengan menggunakan metode MFEP, langkah selanjutnya adalah membuat ambas batas nilai rekomendasi dari pemilihan lokasi serta membuat ranking berdasarkan hasil yang diperoleh, sehingga didapat keputusan mana lokasi usaha terbaik untuk ambang batas yang ditetapkan adalah 6,50. Berikut tabel hasil keputusannya. Alternatif 1 mendapat total MFEP 6,55, alternatif 2 5,80, dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan hasil keputusan, maka langkah selanjutnya itu meranking hasil dari keputusan tersebut, di mana alternatif 4 sebagai rekomendasi yaitu kawasan selatan Gor Agus Salim yang mendapat total MFEP sebanyak 7,00. Selanjutnya jurnal yang kedua berjudul Penerapan Metode MFEP Multi-Factor Evaluation Process dalam pengambilan keputusan pemilihan bibit kelapa sawit terbaik.
Dalam menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas, tentu diawali dengan pemilihan bibit kelapa sawit yang terbaik, yang diperoleh berdasarkan kriteria yang ada. Kriteria yang diperlukan dalam mencari bibit terbaik dimulai dengan pembenihan, perkecambahan, dan pemilihan bibit sawit siap tanam. Berdasarkan kandungan minyak, ketebalan daging buah, dan tempurung kelapa sawit, dibedakan menjadi 3 varietas, yaitu varietas Dura, Piscifera, dan Tenera. Metode MFEP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Kemudian setiap alternatif dievaluasi berdasarkan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Nah, selanjutnya, adapun langkah dalam metode MFEP yang pertama, nilai bobot faktor. Adapun nilai bobot masing-masing faktor adalah sebagai berikut. Faktornya pembenihan, perkecambahan, pemilihan bibit. Di mana masing-masing bobotnya 55%, 35%, dan 20%. Selanjutnya, evaluasi faktor. Adapun evaluasi faktornya seperti pada tabel di bawah ini. Ada varietas Dura, varietas Piscifera, dan varietas Tenera. Langkah selanjutnya yaitu menentukan evaluasi bibit. Masing-masing evaluasi faktor, kita hitung evaluasi bibitnya, yaitu ada bobot faktor varietas Dura, varietas Piscifera, dan varietas Tenera, di mana masing-masingnya mendapatkan hasil sebagai yang tercantum di dalam tabel. Bisa dilihat pada tabel 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita menentukan evaluasi bibit, langkah selanjutnya yaitu menentukan hasil keputusan. Hasil keputusan apabila rata-rata MFEP besar dari 7,00. Hasil keputusan MFEP sebagai berikut, yaitu di mana varietas Dura memiliki ranking yang pertama, yaitu dengan rata-rata 7,95 dan keterangannya yaitu layak tanam. Jurnal yang ketiga, implementasi metode multifaktor evaluation process. Kelayakan pemberian tunjangan profesi guru lanjutan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Pada metode MFEP ini, pengambilan keputusan akan menimbang faktor-faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan secara subjektif dan intuitif. Dalam penentuannya, kita memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama, penentuan WEG faktor, pemberian bobot nilai, menentukan nilai, dan evaluasi faktor. Menghitung total weighted evaluation, di mana rumusnya X sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya dibagi dengan N, di mana X adalah total weight evaluation dan X weight evaluation dan N jumlah faktor. Nah, di sini kita menentukan bobot kriteria faktor. Adapun faktornya yaitu kualifikasi akademik, jumlah pemilikan sertifikat pendidik, jabatan, jam mengajar, masa kerja, golongan, dan usia. Dan masing-masing bobotnya seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, kita menentukan hasil WEG evaluation, di mana ada 26 nama-nama guru yang tercantum di dalam tabel dengan masing-masing hasil WEG evaluation-nya. Bisa dilihat pada tabel tersebut.
Nah, selanjutnya menentukan hasil penjumlahan ranking. Adapun nama-nama gurunya sesuai dengan rankingnya. Berdasarkan hasil keputusan MFEP tersebut menghasilkan ranking 1 Siti Hairani Butar-Butar dengan nilai preferensi tertinggi 4,435 sehingga mendapatkan kelayakan pemberian tunjangan guru lanjutan. Jurnal yang keempat, membandingkan metode SAU dan MFEP dalam penentuan jurusan tingkat SLTA. Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Padang. Sekolah Menengah Atas ini memiliki 2 program, yaitu IPA dan IPS. Untuk memudahkan penentuan jurusan, maka diperlukan sistem pengambilan keputusan SPK. Untuk mencari kriteria pada SPK, terdapat beberapa metode dalam pencarian kriteria. Yang sering adalah metode SAU dan MFEP. Adapun langkah-langkah untuk pemecahan menggunakan metode MFEP adalah sebagai berikut. Dalam menentukan nilai bobot, dimasukkan nilai sebagai sampel, yaitu di mana pembobotan harus sama dengan 1. Yang kedua, mengisikan nilai bobot faktor, proses perhitungan rate evaluation, dan hasil perhitungan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bobot pendukung faktor. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang. Bobot kriterianya sebagai berikut. Nilai evaluasi setiap faktor dikalikan evaluasi faktor. Nah, berikut cara menentukan bobot preferensi jurusan. Nilai UN Bahasa Indonesia, jurusan IPA, B, nilai UN Bahasa Inggris B, dan selanjutnya. Nah, langkah berikutnya yaitu menentukan kriteria jurusan. Pada kriteria jurusan ini, C1 sampai dengan C6 pada jurusan IPA memiliki nilai bobot sebagai berikut, yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, setelah kita menentukan bobot preferensi jurusan dan menentukan kriteria jurusan, kita akan menentukan rating kecocokan, yang mana sudah terlihat pada tabel di layar ini. Nilai evaluasi setiap faktor dikalikan dengan evaluasi faktor seperti alternatif 1, 0,6 kali 80 ditambah 0,3 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 0, dimana jumlahnya 70,5. Dan selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan evaluasi faktor tersebut, kita akan membuat tabel perhitungan nilai V, yang mana melakukan perhitungan V ini dapatlah hasil akhir dari penentuan jurusan siswa yang memiliki nilai total di atas 3,00, maka status jurusan IPA, dan di bawah 3,00 status jurusan IPS. Nah, berikut data alternatif dari hasil keputusan. Alternatif 1 nilai total 3,83 mendapat status IPA, dan seterusnya. Dengan adanya informasi di atas didapat total nilai evaluasi untuk setiap alternatif. Setiap siswa memiliki nilai evaluasi bagi ketiga faktor yang menjadi pertimbangannya. Untuk mendapatkan nilai total evaluasi setiap siswa, kita tadi sudah menentukan langkah-langkahnya. Jadi, bagi siswa yang nilainya besar dari 3,00 akan mendapat status jurusan IPA, dan di bawah 3,00 akan mendapat status jurusan IPS. Jurnal yang kelima.
Analisis perbandingan metode AHP dan metode MFEP pada sistem pendukung keputusan pemilihan vendor. Nah, berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit Pasar Minggu merencanakan membuat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk melakukan proses pemilihan keputusan vendor yang terbaik dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah langkah untuk menentukan vendor tersebut. Yang pertama perhitungan faktor WACC. Nah, sudah terlihat pada gambar cara menghitung faktor WACC-nya. Pada gambar tersebut, untuk menentukan penilaian kriteria yang akan ditentukan sebagai penilaian kriteria di setiap sub yang akan dinilai. Nah, langkah selanjutnya yaitu data nilai. Seperti pada gambar di atas, data nilai merupakan data penilaian dari data vendor yang akan dinilai sesuai dengan sub kriteria yang sudah ditentukan. Nah, berikut gambarnya yang sudah terlihat pada layar. Langkah selanjutnya yaitu faktor evakuasi, merupakan hasil dari perhitungan yang sudah ditentukan oleh bobot subkriteria. Dan berikutlah hasil akhir dari penilaiannya. Nah, dari hasil rancangan implementasi, pengujian dan analisa yang sudah dikerjakan, maka untuk menentukan vendor yang terbaik akan bekerja dengan RSUD Pasar Minggu, pembangunan musola. Aspek penilaian kriteria antar vendor yang didapat adalah PT Bangun Rezeki terpilih sebagai vendor terbaik untuk melakukan proyek pembangunan musola. Nah, sekian hasil dari analisis jurnal saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.